Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas 232A. Pada video kali ini saya akan membahas penegak hukum di Indonesia yang menjadi tugas pengganti MIT pada mata kuliah kewarganegaraan. Latar belakang: penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah, sistem hukum kolonial, hukum adat, dan hukum Islam. Pasca kemerdekaan Indonesia berupaya membangun sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Penegakan hukum terkait dengan dinamika sosial, politik, budaya hukum masyarakat, serta kapasitas aparat penegak hukum. Terdapat tantangan seperti investasi politik, budaya, menghindari hukum, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi aparat. Secara keseluruhan, penegakan hukum di Indonesia merupakan proses kompleks yang membutuhkan upaya perbaikan untuk memperkuat sistem hukum yang adil dan berdaulat. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu pengertian dan ciri-ciri negara hukum, fungsi penegakan hukum, hak asasi manusia, negara hukum dan hak asasi manusia, realitas penegak HAM di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri negara hukum serta penegakan hukum di Indonesia. Pengertian negara hukum: negara hukum adalah negara yang diatur dan dibatasi kekuasaannya oleh hukum. Dalam negara hukum, hukum merupakan dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan dan tunduk pada hukum. Ciri-ciri negara hukum yang pertama yaitu adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Beberapa upaya penegakan hukum di Indonesia antara lain: yang pertama yaitu penindakan terhadap pelanggaran hukum melalui proses hukum. Yang kedua, pemberian sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku pelanggaran hukum. Yang ketiga, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum. Yang keempat, reformasi sistem hukum dan peradilan. Yang kelima yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Namun penegak hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan kekurangannya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Upaya-upaya terus dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum dan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Fungsi utama penegak hukum adalah yang pertama yaitu menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa hukum dan peraturan ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, menindak pelanggaran hukum dan peraturan yang terjadi. Yang kedua yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan dan gangguan keamanan, menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Yang ketiga, melindungi hak-hak warga negara, menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia warga negara, memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, melayani dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum, menjadi mitra masyarakat dalam penegakan hukum dan ketertiban secara umum. Penegak hukum bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Mereka berperan penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dengan penjelasan yang komprehensif dan akurat.
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, dan latar belakang sosial budaya. Beberapa prinsip dasar HAM antara lain, yang pertama yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua itu universalitas, HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Yang ketiga, tak dapat dicabut, HAM tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Yang keempat, tak dapat dibagi, HAM merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan dan perlindungan HAM menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, dan individu. Berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM, komponen internasional tentang hak sipil dan politik, serta komponen internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya mengatur tentang HAM. Baik, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum adalah konsep dasar negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjamin perlindungan hak-hak warga negaranya. Dalam negara hukum, ditempatkan sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, dan latar belakang sosial budaya. Negara hukum dan HAM memiliki keterkaitan yang erat, yaitu yang pertama, perlindungan HAM. Negara hukum bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM warga negaranya. Hukum menjadi instrumen untuk menjamin perlindungan HAM. Yang kedua yaitu pembatasan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, termasuk dalam hal perlindungan HAM. Negara tidak boleh sewenang-wenang melanggar HAM warga negaranya. Yang ketiga, supremasi hukum. Hukum ditempatkan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Semua tindakan negara harus berdasarkan dan tunduk pada hukum, termasuk dalam penegakan perlindungan HAM. Yang keempat, peradilan yang independen. Negara hukum masyarakat adanya perlindungan yang independen, tidak memihak untuk menegakkan hukum dan melindungi HAM. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang realitas penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Secara umum, Indonesia telah memiliki komitmen untuk penegakan HAM melalui berbagai instrumen hukum dan kelembagaan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain, yang pertama itu landasan hukum. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai payung hukum penegakan HAM. Yang kedua, kelembagaan. Terdapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas memantau dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga, ratifikasi instrumen internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait HAM seperti Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta komponen internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya penegakan HAM di Indonesia masih membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan HAM secara efektif. Kesimpulannya yaitu permasalahan penegakan hukum suatu hal yang menarik untuk dibahas, terutama karena terdapat ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Kepatuhan masyarakat. Terdapat hukum sangat
memperhatikan hal ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum seharusnya tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Masyarakat Indonesia butuh kepastian hukum atas sistem hukum yang berlaku, karena penegakan hukum tak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.